Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Saya cek tidak dulu siapa yang tidak hadir ini. Ada yang tahu ini kita belajar tentang apa? Tidak tahu. Hari ini kita belajar tentang materi Quran dan Islam. Ada yang tahu mana yang disebut siapa? Amin. Mendekatkan diri kepada ini tujuannya maknanya coba itu apa? Jadi tujuan secara terpisah itu adalah kita melindungi hewan-hewan tertentu seperti sapi, kambing, domba, unta. Tujuan untuk mendekatkan diri kepada Nabi Islam dan juga agar kita mendapatkan pahala daripadanya. Oke, sebelum kita lanjut ke materi, kita mengenalkan dulu juga pembelajaran kita. Pertama, mengenai sistem Quran menurut bahasa Indonesia. Yang kedua, mengenai ketentuan hukum Quran dan juga mengenai ketentuan hewan kurban. Keempat, mengenai ketentuan waktu pemilihan hewan kurban dan kelima pelaksanaan hewan kurban. Oke, di sini mari kita lihat makna dari kurban. Dalam istilah yang memiliki hewan kurban itu disebut sebagai al-ubudiyah atau terjemah dari kata al-adai. Secara bahasa, kurban itu berasal dari kata kurban yang mengikat. Secara syariat, kurban artinya ibadah dalam bentuk melaksanakan bagi-bagian hewan tertentu atas dasar perintah Allah dan diikuti oleh Rasulullah dengan harapan dapat mendekatkan diri kepadanya. Jadi tujuan dari kurban itu adalah untuk mendapatkan ridho Allah dan pahala daripadanya. Oke, dalilnya. Dalil dalam kurban itu dalam surah Al-Kautsar ayat 1-3. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainaka al-kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Artinya sungguh kami telah memberimu Muhammad nikmat yang banyak, maka laksanakan salat karena nikmatmu dan terbatas sebagai ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah. Sungguh orang yang membencimu dialah yang terputus dari Allah. Dari ayat ini, dari sekalian ayat ini adalah Allah SWT memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk melaksanakan salat dengan penuh keikhlasan dan berharap itu kepada Allah. Dan juga kita melaksanakan untuk bertobat sebagai bentuk ibadah mendekatkan diri kepada Allah. Adapun orang yang membencimu adalah yang terputus, yaitu orang kafir yang tidak taat kepada perintah Allah dan perintah Nabi Muhammad. Lalu apa hukum dari kurban? Hukum dari kurban itu adalah sunnah muakkad, yang artinya dianjurkan. Jadi kurban itu merupakan salah satu sunnah Nabi SAW yang dianjurkan. Bagi seseorang yang mampu, maka dia dianjurkan untuk melaksanakan kurban. Tetapi apabila dia tidak mampu, tidak mau melaksanakannya meskipun dia mampu, maka dihukumi sebagai makruh. Menurut mazhab Syafi'i mengatakan bahwa seseorang dapat dikatakan mampu berkurban apabila ia memiliki uang yang cukup untuk membeli hewan kurban, dengan catatan orang tersebut mampu memenuhi kewajibannya untuk menafkahi keluarga beserta orang yang dikandungnya selama hari-hari pemilihan, yakni pada tanggal 10 sampai 12 Zulhijjah. Jadi menurut Imam Syafi'i mengatakan bahwa seseorang itu dikatakan mampu untuk melaksanakan kurban apabila dia memiliki harta yang cukup atau uang yang cukup untuk membeli hewan yang ditinggal kurban. Lalu ada ketentuan hewan kurban. Nah, di sini binatang yang diperbolehkan untuk dikurbankan adalah unta, kerbau, kambing atau binatang. Ketentuan hewan tersebut yang boleh dikurbankan harus memenuhi kriteria. Pertama adalah unta yang sudah berumur 5 tahun, sapi kerbau yang sudah berumur 2 tahun, kambing yang sudah berumur 2 tahun, dan domba atau binatang yang sudah berumur 1 tahun atau setelah berganti gigi. Jadi menurut para ulama, setiap jenis hewan tersebut tidak sah disembelih kecuali memenuhi syarat yang telah ditentukan, termasuk ketentuan umur, fisik binatang itu tidak boleh cacat, dan juga harus sehat dan organ tubuhnya lengkap. Tangannya juga tidak patah dan kita juga tidak minta matanya, tidak pincang dan juga tidak cacat. Jadi hewan-hewan yang dikurbankan itu harus benar-benar fit dalam kesehatannya, layak untuk dikurbankan. Lalu waktu penyembelihan hewan kurban. Waktu penyembelihan hewan kurban adalah setelah Salatul Ahad, tanggal 10 bulan Zulhijjah dan juga hari Tasyrik, 11,
12, dan 13 bulan Zulhijjah. Penyembelihan boleh dilakukan pada siang hari atau sore hari pada hari tersebut. Jadi penyembelihan hewan kurban ini dilaksanakan setelah melaksanakan sholat Idul Fitri pada tanggal tersebut, tanggal 10 sampai tanggal 13 Zulhijjah. Lalu pelaksanaan hewan kurban itu boleh dilaksanakan di siang hari ataupun di sore hari. Lalu tidak ada perbedaan waktu siang maupun malam, baik siang maupun malam, penyembelihan kurban sama-sama dibolehkan. Tempat yang disunahkan untuk menyembelih adalah tanah makam. Tujuannya agar dalam makam memberitahukan kepada kaum muslimin bahwa kurban sudah dibolehkan untuk dilakukan penyembelihan, agar kaum muslimin ini tahu dan bagaimana tata cara dalam penyembelihan dan pembagian hewan kurban kepada masyarakat. Lalu apa hikmah dari pelaksanaan hewan kurban? Pertama, menghidupkan sunnah para nabi terdahulu, khususnya sunnah Nabi Ibrahim alaihissalam. Lalu untuk mendekatkan diri dan taqarrub ila Allah. Tujuan kurban adalah mendekatkan diri, mendapatkan pahala dan mendapatkan ridho. Lalu selanjutnya adalah menghidupkan makna takdir dari hari raya Idul Adha dari tanggal 10 hingga 13 Zulhijjah. Pada orang selalu positif dan takdir Allah SWT. Lalu yang keempat, kurban mengajarkan kepada kita untuk bersikap dermawan, tidak harus dan juga tidak kecil. Orang di bawah harta itu dianjurkan kurban agar orang tersebut itu tidak kecil dalam masalah harta. Dan yang terakhir, mendidik kita untuk membunuh sifat kebenaran. Sifat kebenaran manusia ini adalah tamak, rakus, sikap diri sendiri atau egois dan semena-mena kepada orang lain. Oke, karena materi kita telah selesai. Selanjutnya saya minta kepada Adi untuk membacakan surah Al-Kautsar ayat 1-3 dengan suara lantang beserta Adi. Silakan Adi. Jadi, Ustaz, Surah Al-Kautsar. Silakan Adi. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tayna al-kautsar Fasholli rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Artinya, syukur kami telah berimu hikmat yang banyak, maka laksanakanlah salat karena telah menunjukkan sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Orang yang membencimu dialah yang terputus dari rahmat Allah. Surah Al-Kautsar ayat 1-3. Oke, saya minta berayat itu menyimpulkan pembelajaran apa itu kurban. Makna kurban dan simpulan pembelajaran pada hari ini bahwasanya kurban itu yaitu pembelian. Sedangkan kurban diantaranya ada sapi, kambing, unta, dan harus sesuai dengan syarat-syarat hewan yang dikurban, yaitu harus sehat. Pokok semua anggotanya baik, tidak ada cacat satupun. Niat untuk berkurban yaitu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar lebih dekat kepadanya melalui berkurban. Mungkin sudah, Pak? Oke, karena Bapak sekalian telah memahami apa yang telah saya sampaikan, itu pembelajaran kita hari ini. Sebelumnya saya mohon maaf. Bila ada pertanyaan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.